Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Suyati Channel. Kali ini saya mau bandingkan dua buah light duty truck dari dua brand yang berbeda, yaitu Hino Dutro 130 MDL dari Hino dan Mitsubishi Canter FE74LK dari Mitsubishi. Kedua buah mobil truk ringan ini mempunyai panjang sasis yang terpanjang di varian masing-masing. Lebih dari 10 item saya ulas secara detail dan hasilnya saling mengalahkan. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena di sini saya tidak mewakili salah satu merek, jadi tidak ada tendensi kemanapun. Misalnya ada yang salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Tidak usah panjang dan lebar, langsung aja kita mulai reviewnya. Baiklah, pertama-tama akan saya bandingkan untuk eksterior cabin dari Hino Dutro dengan Mitsubishi Canter ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, ini masih sama persis dengan tahun lalu ya, tidak ada perbedaan. Jadi untuk penyemprot air wipernya masih terpisah dengan batang wipernya ya. Sekarang kita lihat untuk eksterior Mitsubishi ya. Ini juga masih sama dengan tahun lalu ya. Ini kita lihat lebih dekat untuk grillnya, ini untuk wipernya, ini untuk penyemprot airnya sudah jadi satu ya dengan batang wipernya. Ada stiker 125 PS. Kol diesel dan fuso sudah pakai emblem. Untuk grillnya warna hitam, ada action chrome warna silver ya. Ini termasuk untuk logo 3 berlian sudah pakai chrome juga. Lampu utama masih sama dengan tahun kemarin, masih mika buram ya. Untuk bumpernya ini pakai plat. Ini lampu fog lampnya. Untuk sudut bumper sudah pakai plastik ya. Sekarang saya bandingkan untuk joknya dari Hino Dutro 130 MDL dengan Mitsubishi Canter. Untuk jok Hino sudah bisa sliding dan sudah bisa reclining. Demikian juga untuk Mitsubishi sudah bisa juga untuk sliding dan reclining ya. Jadi kalau untuk jok sama-sama seimbang ya. Sekarang kita bandingkan untuk setirnya. Untuk setir Hino Dutro sudah bisa tilt and telescopic ya. Untuk Mitsubishi Canter demikian juga sudah bisa ya, untuk setirnya sama sudah bisa tilt and telescopic. Jadi menurut saya untuk setir dan jok itu seimbang ya. Sekarang akan saya bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk Hino Dutro 130 MDL mengusung mesin model W04D TR 4 silinder segaris, direct injection, sudah turbocharger intercooler yang bisa menghasilkan tenaga 130 PS dan daya maksimum atau torsi 38 kgm. Sedangkan untuk Mitsubishi Canter FE74LK mengusung mesin model 4D34 2AT8 4 silinder segaris, direct injection, turbo intercooler yang bisa menghasilkan tenaga 125 PS dan daya maksimum 33 kgm ya. Ini kalau dibandingkan mesin Hino lebih besar ya, baik kapasitas, baik tenaganya maupun torsinya. Jadi di sini untuk mesin sepertinya lebih besar yang Hino ya. Ini transmisi yang paling baru ya, ini dari Hino Dutro 130 MDL. Ini sudah pakai transmisi RE50. Ini sangat kuat di tanjakan dan punya akselerasi yang bagus, dan otomatis bisa meningkatkan efisiensi untuk bahan bakarnya. Untuk Mitsubishi memakai transmisi M035 S5 ya, 5 speed maju dan 1 mundur. Sekarang kita bandingkan untuk final gear ratio. Untuk Hino Dutro ini ada dua versi. Yang pertama 5.125
dan yang satu lagi 5.571 ya. Untuk Mitsubishi final gear rasionya 5.571 ya. Jadi hampir sama ya. Sekarang saya bandingkan untuk baterainya. Untuk Hino Dutro ini pakai baterai tunggal ya, 12 volt 100 ampere ya. Jadi sangat efisien untuk maintenance-nya. Untuk Mitsubishi memakai dua baterai masing-masing 12 volt kali 2 ya. Jadi 24 volt. Sekarang akan saya bandingkan untuk sasisnya atau framenya dari Hino Dutro maupun dari Canter ya. Untuk Hino Dutro maupun Canter ini sama-sama mempunyai ketebalan 6 mm. Yang membedakan adalah lakopnya. Jadi kalau Hino lakopnya ada di sisi dalam sasis, kalau untuk Canter ada di sisi luar sasis. Selain itu untuk di Hino ini sistem pengikatannya ada di bagian atas ya, sisi atas sasis atau frame. Jadi menyulitkan untuk pemasangan karoserinya. Jadi kalau dilihat dari segi kemudahan mungkin lebih enak untuk yang sasis Canter ya. Sekarang akan saya bandingkan untuk dimensinya. Untuk Hino Dutro 130 mdl punya panjang total 7,185 meter. Untuk Canter punya panjang total 7,42 meter ya. Jadi ada beda 236 meter. Lebih panjang Canter. Untuk cabin to end nya untuk Hino ini punya panjang 5,575 meter. Untuk Canter 5,875 meter ya. Jadi beda 300 mm lebih panjang Canter ya. Jadi kalau dibuat untuk karoserinya beda 30 cm ya, lebih panjang Canter. Sekarang akan saya bandingkan untuk fitur kamera parkir atau kamera mundur. Untuk Hino Dutro 130 mdl sudah ada kamera parkir atau kamera mundur yang disediakan dari pabrik ya, waktu pertama kali dibeli ya. Untuk di Mitsubishi belum ada. Jadi untuk layar monitor kamera mundurnya atau kamera parkir posisinya ada di spion tengah ya. Jadi di bawah tidak perlu lagi pakai layar monitor. Jadi lebih simple dan praktis ya. Jadi di sini Hino lebih lengkap fiturnya. Sekarang kita lihat untuk Hino Dutro. Ini untuk air intake-nya posisinya pendek ya. Jadi kalah tinggi jika dibandingkan dengan air intake dari Mitsubishi. Tapi kelebihannya di Hino Dutro ini sudah ada dash indikatornya ya. Jadi berfungsi untuk membantu melihat kondisi filter udara yang ada di rumah filter udara. Jadi tidak perlu dibongkar, cukup dilihat dari sini. Ini untuk Mitsubishi air intake-nya tinggi ya posisinya. Cuman belum ada dash indikatornya. Jadi Hino lebih lengkap. Sekarang akan saya bandingkan untuk kaki-kakinya. Ini untuk Hino Dutro menggunakan ban gajah tunggal ya, dengan ukuran 750, remnya 16, velgnya baja menggunakan 5 baut ya. Sedangkan untuk baut asnya sudah pakai 8. Sekarang kita lihat untuk ban Canter ya, ini pakai Bridgestone dengan ukuran 750, remnya 16, peleknya baja menggunakan baut pelek 6 dan baut asnya ada 6, jadi hampir sama ya. Untuk suspensinya sama antara Hino Dutro dengan Mitsubishi Canter, yaitu pakai bekas daun dengan shock absorber ya. Jadi ini dua-duanya berimbang ya. Sekarang kita lihat untuk fitur assist spring ya. Jadi fitur assist spring ini berfungsi untuk memperingan penekanan pedal kopling ya. Jadi ini bisa mengurangi atau memperingan sekitar 20% ya. Jadi otomatis akan mengurangi tingkat kelelahan dari pengemudinya. Untuk di Mitsubishi fitur ini belum ada ya.
Jadi untuk fitur ini Hino yang lebih lengkap ya, atau lebih unggul. Baik, sekarang kita lihat untuk panel indikatornya nih, ada yang di depan sopir nih. Jadi untuk yang tengah ini namanya speedometer, sebelah kiri itu tachometer. Yang ini untuk yang LCD nih, LCD indikator ini ada pertama untuk indikator bahan bakar, yang kedua itu untuk indikator suhu radiator. Ini kalau C itu cool, kalau H panas, terus sama odometer. Ini tampilannya lumayan jelas. Jadi kalau saya bandingkan untuk panel indikator untuk Hino Dutro maupun untuk Mitsubishi ini hampir sama ya. Jadi untuk speedometer yang tertulis di sini 160 km per jam ya untuk angka maksimalnya. Untuk tachometer sudah ada green area ya, dua-duanya sama. Jadi green area untuk menunjukkan indikator pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis ya. Untuk indikator bahan bakar dan suhu untuk di Hino sudah model digital ya. Untuk di Mitsubishi masih model jarum. Untuk odometer dan trip sama-sama sudah digital ya. Jadi itu aja, beda tipis saja. Untuk tuas transmisi ini model manual ya, 5 speed maju dan 1 mundur. Untuk Hino masih standar ya, di bawah bagian kiri sopir. Untuk kanter ini tuas transmisinya sudah menyatu dengan dashboard ya. Jadi lebih simple dan ruang kaki menjadi lebih lega ya.